tentang zombie. Ya, kita tahu bahwa dalam mekanisme hidup yang dinamis ya terus bertumbuh dan bergerak. Terkadang kita tidak diberikan ruang untuk bernafas ya, tapi begitulah. Ya, begitulah. Ya. Jadi channel ini dibuat pertama-tama atas dasar suara hati. Tidak punya maksud dan tujuan, hanya ingin menyampaikan dan berbicara. Sekali lagi, ini hanya ingin menyampaikan keyakinan apa yang saya yakini. Jika Anda memiliki keyakinan yang sama, maka silahkan dengarkan sampai habis. Tapi jika Anda tidak, lebih baik tinggalkan, karena hanya akan membuang waktu Anda. Sekali lagi, jika Anda memiliki keyakinan yang sama, silahkan dengarkan sampai selesai. Tapi jika tidak, maka ayo tinggalkan sekarang juga. Oke, sekali lagi, kita tahu bahwa film zombie ya, saya dari mulai SD kira-kira kelas berapa ya? Kelas 3 atau kelas 2 itu pertama kali gara-gara game Resident Evil itu dulu lagi booming itu di zaman dulu ya, apalagi saat PS2 baru keluar, itu film zombie itu permainan Resident Evil 4 ya, cukup luar biasa, sampai saya melihat berkembang, ada filmnya semuanya gitu ya, sampai semuanya saya amatin gitu. Tapi yang saya mau tanyakan adalah pendapat bahwa apakah zombie ini sebenarnya hanya sebuah metafor, artinya pengandaian ya. Dari beberapa media yang saya amati, itu beberapa pendapat ya, ini opini sekali lagi, mengatakan bahwa zombie itu adalah metafor untuk orang-orang yang bekerja sangat keras atau gila bekerja ya. Salah satu pendapatnya yang menurut saya paling logis untuk dimetaforkan. Tapi balik lagi ya, apakah suatu film dibuat hanya berdasarkan iseng, atau memang si pembuat cerita ini, mengarang cerita ini berdasarkan keyakinan dia gitu, atau karena dia hanya menulis ya sekedar ingin membuat sebuah karangan cerita ya. Jadi mungkin sejarahnya paling kental itu dari film vampir. Kemudian diadaptasi ya, berkembang dan bervariasi itu. Sehingga muncullah banyak versi-versi ya. Ada zombie yang lambat, ada zombie yang cepat, ada yang rajanya zombie gitu ya. Jadi dibuat bervariasi. Apakah zombie ini hanya imajinasi manusia
khayalan semata, atau bisa jadi ini sebuah sinyal bahwa ada satu zaman ya yang nggak menutup kemungkinan di tahun ini gitu, bahwa akan ada spesies manusia yang perawakannya bisa seperti zombie ya, ciri-cirinya mungkin barangkali di film itu terlalu hiperbola ya, terlalu dilebihkan sehingga dia harus menggigit gitu, mukanya hancur. Tapi bisa jadi zombie yang ini pendapat saya gitu, yang kenyataannya nanti itu orang-orang yang katakanlah compang-camping ya, tidak terurus. Dia bukan menggigit ya, cara menyerangnya bisa jadi dia meremas atau merobek-robek ya, seperti orang kesal. Kalau kita lihat hari ini ya, di tengah krisis, saya nggak bisa prediksi dengan pasti ya, cuman saya punya keyakinan bahwa akan terjadi suatu yang namanya kita sebut dengan wabah yang bermutasi ya, wabah yang bermutasi. Banyak pendapat mengatakan bahwa ini akan menjadi endemi gitu. Ini akan menjadi endemi dan kita akan mulai terbiasa. Tapi balik lagi itu prediksi. Itu prediksi yang bisa melenceng. Namanya juga prediksi. Apalagi wabah ini datang tanpa pernah bisa diprediksi. Lantas kemudian orang-orang dengan berani mengklaim bahwa kepergiannya pun bisa diprediksi. Ya, jadi seperti Anda bilang, ini seperti Anda tidak tahu apa yang mau Anda lakukan. Artinya Anda bilang Anda tidak pernah belajar hal itu, tapi Anda bisa. Ya itu ibaratnya seperti itu gitu. Anda tidak pernah bermain bola ya, tapi ketika Anda ada di lapangan hijau, tahu Anda jago. Itu kan nggak mungkin sama sekali, nggak mungkin ya, jadi sama seperti prediksi tadi gitu ya. Anda bilang Anda bisa memprediksi kehilangannya ya, ini akan kita akan beradaptasi. Sedangkan saat ini datang, Anda tidak bisa memprediksi juga gitu, bahwa tahu-tahu tahun lalu ada pandemi yang akan datang gitu. Ya sekali lagi bahwa kita harus punya kecemasan
kecemasan yang bisa kita ukur. Ya, kecemasan yang bisa kita ukur. Sekali lagi, kita harus bisa memiliki kecemasan. Ya, berpikir positif itu ada waktu dan tempat. Jadi yang saya khawatirkan ini sebenarnya apa? Dampaknya. Dampak dari apa namanya? Dari semuanya itu. Sekali lagi, dampak dari semuanya kita akan kehilangan kestabilan ekonomi. Ya, jadi itu dampaknya. Karena ketika di tengah krisis seperti ini, namun pengeluaran negara bukan untuk mengurusi kestabilan kita gitu ya, kestabilan ekonomi, tidak peduli dengan apa yang terjadi di bawah gitu, maka ketimpangan yang akan terjadi lambat laun gitu ya. Salahnya kita ini, kita cenderung memprediksi sesuatu yang abstrak, padahal prediksi yang konkret kemungkinan yang besar kita abaikan. Jadi sering kebalik di sini. Ini yang abstrak, ketika ini akan menjadi endemi ya, ini akan menjadi endemi, kita yakin gitu. Padahal orang yang berbicara, yang berkeyakinan ini akan menjadi endemi, dia sendiri tidak bisa prediksi bahwa ini kapan dimulainya gitu ya. Artinya gini, kalau memang dia bisa memprediksi kapan ini selesainya, dia bisa melihat masa depan, kenapa dia tidak bisa memprediksi kapan mulainya gitu? Kenapa dia kata 2020 ini akan terjadi sebuah virus gitu? Jadi kan komplit. Artinya kalau ini sebuah sebuah katakanlah sebuah film di dalam pikirannya gitu, dia sudah diberikan pengamatan, intuisi yang baik, dan dia bisa memprediksi gitu. Karena keseringannya saat sudah terjadi, baru di situ bermunculan orang-orang yang kita anggap pakar gitu. Padahal itu kan prediksi. Sekali lagi, ini bukan ilmu pengetahuan ya, bisa memprediksi sesuatu yang kita nggak mengerti gitu. Jadi saya cemaskan. Harusnya kita jangan didinabobokkan ya, jangan mau didinabobokkan oleh yang namanya berita positif. Ya, artinya saat kita sedang liburan, kita di rumah sedang sama keluarga, tidak apa-apa kita berpikir positif gitu. Tapi saat kita sedang bekerja, sedang berpikir tentang future, kita harus cemas. Jadi ada tempat dan porsinya gitu. Saat kita istirahat, kita berlibur, saat kita sedang makan, berkumpul, seharusnya memang kita positif gitu.
Tapi kita bekerja, kita berpikir, ya kita memang harus cemas, kita harus berpikir negatif, kita harus kritis, kan seperti itu kata kuncinya. Ya, tempat dan porsinya. Nah, sekarang saya lagi ngajak anda sahabat sekalian untuk berpikir, ya, apa yang saya katakan barusan. Coba disimak baik-baik. Jika dia bisa memprediksi kapan ini hilangnya, kenapa dia tidak bisa memprediksi kapan ini dimulai di saat itu gitu? Kenapa di tahun 2018 atau 2017 dia tidak memprediksi akan terjadi sesuatu? Berarti ini kan hanya sebuah harapan, hope, ya. Ini hanya prediksi yang sebenarnya karena kita nggak mau pusing, akhirnya ya sudah kita ikutin. Tapi saya yakin beberapa dari kita ada yang tidak setuju, bahkan memberontak gitu, bahkan mungkin lebih cemas dari yang saya katakan gitu, yang saya rasakan. Jadi dampak yang akan timbul itu ya sebenarnya apa? Kita akan jauh jatuh ke dalam jurang yang gelap. Jatuh ke dalam jurang yang gelap karena apa? Karena kita lihat, ya, di sebuah channel yang saya lihat tadi, ya, sebuah data yang kredibel, saya amati, ibu kota kita akan menjadi ibu kota hantu, ya, karena dengan, ya, saya melihat bahwa selalu terburu-buru dalam menyiapkan sesuatu, selalu saja terburu-buru. Arsiteknya disiapkan dalam waktu 10 hari gitu untuk desain, untuk gambar. Bayangkan 10 hari, ya. Jadi Indonesia ini dibuat sangat mudah, tanpa pertimbangan yang matang. Dibuat sangat mudah untuk melakukan suatu tindakan tanpa adanya apa? Tanpa adanya kesepakatan, kata mufakat antara yang di atas dan yang di bawah, antara pemerintah dengan masyarakat. Tidak ada. Jadi sekali lagi, zombie, kita balik ke poin sebenarnya, zombie yang ingin saya katakan itu bisa jadi orang-orang yang memang katakanlah kesal, ya, kesal tidak terurus, ya, kesal, dia kesal, dia tidak terurus, ya, dia merasa kecemasan, stres yang tinggi, akhirnya dia menyerang orang lain, ya, secara fisik, persis seperti film zombie. Mungkin di film zombie, ya, kita lihat bahwa sampai usus keluar, itu sebagai apa ya? Ya namanya film. Tapi mungkin kalau kita realitaskan dalam kehidupan, bisa jadi bukan menggigit, tapi menyerang secara brutal. Kita diserang secara brutal, ya, kita saling menyerang tanpa ada tujuan dan maksud gitu, akibat dari kekesalan yang ada. Jadi sekali lagi saya mau bilang bahwa
kita harus bersiap. Kapan kita bersiap? Secepatnya. Tidak ada yang perlu ditunggu lagi. Tidak ada yang perlu dipikirkan secara mendalam ya. Jadi ini konteksnya untuk yang yakin ya, untuk yang percaya gitu. Kalau yang tidak percaya ya sudah. Nah, kalau Anda tidak percaya dan Anda masih mendengarkan suara ini, berarti Anda yang sedang membuang-buang waktu Anda. Anda berarti sedang tidak ada kerjaan. Ya. Jadi saya mau bilang bahwa persiapkan apa yang bisa Anda persiapkan. Bayangkan ini sebuah, katakanlah let's say hidup ini sebagaimana kata seorang pujangga yang paling terkenal pernah mengatakan bahwa dunia ini panggung sandiwara ya. Jadi sebenarnya kita semua ini sedang bersandiwara ya. Tidak ada yang benar-benar bebas ya, bisa memiliki freedom melakukan apapun ya, karena kita diatur oleh sebuah sistem. Belum lagi di dalam sistem itu ada hukum adat ya, ada norma-norma yang harus kita patuhi ya, ada norma-norma yang kita harus patuhi gitu. Ada koridor yang nggak boleh kita lewati gitu, ada batasan-batasan. Jadi kita terkunci ya, bukan terkunci, maksudnya kita sedang atau sedang beraction sebenarnya, sedang berakting. Karena saya rasa kalau tanpa adanya tatanan itu kita semua sudah saling menyerang ya. Tidak ada hukum pidana gitu, menyerang gitu, mengambil sembarangan gitu. Tidak ada orang yang mau disuruh kerja gitu kan. Karena tidak terikat oleh sebuah sistem gitu. Jadi yang mau saya bilang barusan, bahwa bayangkan ya. Tadi saya bilang bahwa ini dunia ini panggung sandiwara setelah jelaskan. Jadi bayangkan ketika dramanya atau plot dramanya ini berubah. Yang tadinya orang mengikuti semua aturan ya, karena kita lihat para penguasa semakin bermain-main ya, artinya semakin lihai dalam memainkan dramanya gitu. Otomatis kita yang di bawah, kita yang di bawah akhirnya merasa bahwa drama dia sudah cukup bagus. Jadi buat apa lagi kita melakukan drama gitu? Buat apa lagi kita mengikuti aturan yang ada? Itu yang saya cemaskan sebenarnya. Ya, ketika yang di atas terlalu hebat dalam melakukan drama, ya dia melakukan apapun tanpa ada pertimbangan, artinya dia betul-betul mengikuti kata hatinya ya. Sekali lagi, mengikuti kata hatinya ya. Walaupun sejujurnya saya pro, itu dari hati saya yang paling dalam, saya pro. Tapi lagi-lagi kita lihat bahwa di dalam kehidupan ini selalu ada pro dan kontra, selalu ada hitam dan putih ya.
Jadi ketika terang sudah terlalu terang, artinya kegelapan dimakan oleh terang. Dan ketika terangnya sudah redup, artinya terangnya dimakan oleh kegelapan. Jadi saya melihat di sini cahaya kita sudah mulai redup. Ya. Cahaya keadilan kita sudah mulai redup. Jadi yang mau saya katakan ini, saya coba menjabarkan ini secara akal, secara rasional. Nah, jadi zombie yang dimaksudkan itu sebenarnya adalah hal yang dekat dengan kita, yang it's possible, ini mungkin terjadi dan sangat mungkin gitu, jika kita melihat dari semua kejadian yang sudah dan sedang terjadi nih. Jadi saya tidak memprediksi yang akan, tapi saya memprediksi yang sudah sedang terjadi. Bayangkan jika harga pangan tidak stabil, atau barangkali harga pangannya diturunkan, ya. Saat ada yang diturunkan untuk menjaga kestabilan, otomatis harus ada yang dinaikkan. Oke, katakanlah ada harga yang harus diturunkan sangat rendah gitu ya, karena untuk menjaga apa? Bukan menjaga harga pasar sebenarnya, supaya kita semua tenang ya, arti kita semua dibuat senang dulu. Cuman kita harus paham dulu, ketika ada yang diturunkan ya, ketika ada yang dikorban diberikan, pasti ada hal lain yang dikorbankan. Nah, jadi jangan senang dulu di sana ya. Jadi bayangkan ketika minyak murah tapi harga beras naik, ya. Jadi sebenarnya ini kalau seperti timbangan ya, timbangan apa ya, seperti timbangan yang ada pada burung Garuda. Kalau dia seimbang, berarti berat kiri kanannya sama. Tapi ketika ada yang diturunkan, berarti yang ujung pasti naik. Atau mungkin lebih tepatnya kalau kita perhatikan mainan anak TK itu, ada genjot apa namanya itu, saya nggak tahu. Kalau ada yang menahan ke bawah, yang diturunkan, dia sedang sampai ke dasar, pasti ada yang dinaikkan ya. Dan itu pasti terjadi gitu. Nah, hal gitu pasti terjadi. Jadi apakah kita harus resah dengan itu? Tidak harus resah. Apakah kita harus nyetok beras? Sekali lagi, kita nggak harus nyetok beras. Cukup dengan apa? Seperti yang saya bilang, menanam. Makanya ada 4 syarat yang saya bilang yang minimal wajib kita penuhi.
saat wabah zombie ini benar-benar terjadi. Ya, bukan perang. Karena perang itu artinya kita mempercepat usia kita. Yang saya mau katakan justru sebaliknya, survive, bertahan hidup. Jadi tujuan kita ada di dunia ini sebenarnya ya bertahan hidup. Sambil bertahan hidup ya kita menanam, kita melakukan hal bermanfaat, kan seperti itu, sampai menunggu secara natural kita akan dijemput. Kan begitu mekanismenya kan. Jadi kalau kita melawan zombie ya akhirnya apa? Ya akhirnya kita yang merasakan. Nah, kita lihat di contoh kita. Oke, katakanlah film ini sebuah sinyal. Sinyal itu berarti possibility. Bisa iya, bisa tidak. Nah, kalau di film semuanya menjadi mudah, namanya film gitu kan. Kita lihat di film selalu pahlawan dengan sangat mudah menghancurkan zombie. Ya. Tapi bayangkan saat Anda gitu, kita yang terbiasa dengan budaya sopan santun ya, bahkan tidak berani memukul atau bersentuhan dengan fisik, kemudian kita harus berhadapan dengan sesuatu ya, harus menyakiti seseorang yang ya katakanlah dia memang mengancam kita. Tapi apakah kita benar-benar tega atau tidak merasa kasihan? Karena ujung-ujungnya apa? Yang akan kelelahan itu mental kita. Ya kalau di film kita lihat dengan sangat mudah. Ya, dengan sangat mudah orang-orang menghancurkan. Ya, orang-orang menghancurkan musuh-musuhnya gitu. Dengan kekuatan bambu, dengan pedang, dengan panah. Terlihat sangat mudah karena ada skenarionya. Ya, jadi kita jangan terbawa. Tapi bayangkan dengan kita gitu ya, yang hari-hari tidak usah jauh-jauh berkelahi gitu. Paling tidak orang-orang yang berlatih bela diri itu bisa dihitung gitu. Tidak semuanya pernah berlatih bela diri. Apalagi di era pendidikan seperti ini hampir tidak ada, hampir jarang sekali. Lantas apakah kita berani, tega gitu melakukan itu gitu? Ketika contoh ada zombie yang datang, ya kita terancam gitu. Oke, secara akal kita ngomong saat ini, saya akan pukul dia. Kenapa? Karena yang sedang berbicara bukan akal Anda, tapi hati Anda. Ya, hati Anda sedang masuk ke dalam dimensi atau yang namanya kita sebut dengan euforia. Itu euforia gitu kan. Sifat ingin menghakimi. Tapi apakah ketika dia ada di depan kita, apalagi bukan 1-2, bisa ratusan bahkan ribuan, apakah kita yakin kita tidak kelelahan secara mental? Atau lebih baik kita bersembunyi di dalam bunker? Di dalam bunker dan kita hidup aman ya selama berapa tahun sampai semuanya selesai. Jadi sekali lagi saya mau bilang bahwa selalu sedia payung sebelum hujan. Karena kalau sudah hujan datang, apalagi hujannya deras, ada petir,
jangankan payung, kita tidak melihat ujung saja itu rasa kita sudah putus asa gitu. Contoh, Anda berada di lapangan luas, semuanya putih, Anda berlari tanpa ujung, pasti Anda merasa seperti sesak napas, ya seperti sesak napas, dan merasa lelah gitu. Ya seperti itu, kalau kita nggak pernah mempersiapkan segala sesuatunya tuh, kita akan kelabakan sendiri. Ya jadi barangkali itu saja, nanti saya akan sambung di video selanjutnya. Terima kasih.